Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi, Bu. Baik, hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 eh, tentang simulasi fasilitasi IHT. Di sini ada pemateri yaitu Ibu Rini, kemudian moderator saya sendiri, ketua kelas Ibu Septe, dan pesertanya Ibu Dahlia. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa sebelum presentasi di diapain dengan ketua kelas Ibu Septe. Silakan Ibu Septe. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Raja. Sebelum kita memulai sesi kali ini, ada baiknya kita berdoa. Mari saya akan pimpin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima baik, kasih Bu untuk begini Bu Raja, biar semangat saya kasih sedikit ice breaking ya. Oh, boleh Bu. Oke, nah jadi permainan kita saat ini yaitu kalau saya katakan door, Bapak Ibu katakan door juga. Kalau saya tembak Ibu tembak saya balik, door gitu ya. Oke, lalu kalau saya katakan boom, nah kalau saya lagi ngebom Bapak Ibu pasti gitu ya. Oke, sip. Gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saya tembak Bapak Ibu 3 kali, door. Jadi Bapak Ibu harus menghindar, nggak kena, begitu. Kira-kira Bisa. Jadi saya ulangi lagi, saya katakan door, Bapak Ibu katakan door. Kalau saya katakan bom, maka Oke. Ya. Yang ketiga, door, nggak kena. Oke? Mari kita mulai. Siap, ready? Ready. Oke. Door. Boom. Door. Nggak kena. Door. Nggak kena. Boom. Door. Oke, baik, saya gagal fokus dengan ekspresi Ibu Dahlia ya. Saya lagi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih Bu Septe. Ya, agak lebih semangat pagi ini, sampai Bu Dahlia pun sampai goyang-goyang ya Bu Dahlia. Ya, kita lanjut saja ya Bu. Langsung ke Ibu Rini sebagai pemateri hari ini. Silakan Ibu Rini. Baik Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Oke, saya akan mulai menyampaikan materi saya. Yang pertama adalah panduan fasilitasi in-house training dari SMP Negeri 20 Medan. Sesi yang ingin saya sampaikan adalah asesmen dan hasil belajar. Yang pertama yang akan saya sampaikan tujuan dari pelatihan pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta memahami dan mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran peserta didik selama dan setelah pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, peserta memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Kemudian yang ketiga, sebagai umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Di sini ada harapan terbesarnya, yaitu peserta dapat memahami asesmen paradigma baru yang akan diterapkan pada kurikulum sekolah penggerak. Dimulai dari seksi pertama, yaitu tadi pendahuluan yang telah disampaikan oleh pihak moderator. Kemudian nanti akan saya sampaikan juga isi dan penutup yang akan disampaikan oleh ketua kelas. Pelaksanaan ini dilakukan selama 20 menit. Tujuannya tadi telah saya sampaikan, peserta dapat memahami asesmen paradigma baru yang akan diterapkan
Metode yang akan saya sampaikan ada ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Oke, langsung akan saya tampilkan di layar monitor kita karena materi yang akan saya sampaikan ini yang pertama yaitu tujuan, ruang lingkup materi, dan aktivitas. Tadi sudah saya terangkan. Langsung masuk ke isi. Yang pertama saya akan menampilkan slide mengenai prinsip asesmen, alur pelaksanaan asesmen, jenis perancangan asesmen, serta cara pembuatan asesmen formatif dan sumatif. Oke, silakan Bapak Ibu tunggu sebentar agar saya siapkan perangkat untuk menampilkan materi saya. Maaf Bapak Ibu, ada gangguan teknis sedikit. Perangkat saya belum tersambung. Udah masuk Bu Rini. Oke, udah kelihatan. Maaf Udah ya, Bu Bapak Rin. Ibu, tadi ada sedikit gangguan. Oke, sekarang kita akan mulai. Tadi yang saya sampaikan pertama adalah tentang menampilkan slide mengenai prinsip asesmen. Oke, sekarang kita akan masuk ke prinsip asesmen. Ada 5 prinsip asesmen, yaitu yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, kehidupan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Kemudian yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kenapa prinsip asesmen ini berhubungan dengan prinsip pembelajaran? Ya, karena untuk membuat asesmen penilaian, kita harus mempertimbangkan 5 prinsip pembelajaran. Kita harus mempertimbangkan kelima poin yang telah saya sampaikan tadi. Oke, sekarang kita
Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian, mempertimbangkan poin kedua, yaitu asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Kemudian, pertimbangan yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua, mengenal kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Kemudian, asesmen yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian yang kelima, laporan kemajuan belajar, pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Oke, ya, tadi udah saya sampaikan tentang 5 prinsip asesmen, kemudian 5 prinsip pembelajaran. Sekarang kita masuk, ada 5 prinsip asesmen ini saling berkaitan dengan rencana pembelajaran dan kegiatan belajar, merupakan sebuah siklus yang berkelanjutan. Karena keterkaitannya ini dirancang, yang pertama termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa. Kemudian, asesmen tertarget sesuai kebutuhan belajar. Asesmen juga memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar, dan juga sebaliknya. Oke, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Pertama, tujuan asesmen tadi adalah mendorong proses belajar, menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi. Itu dinamakan dengan asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, yang memberikan umpan balik yang terus-menerus terhadap siswa. Kemudian ada menilai hasil belajar dengan mengambil keputusan akhir di satu tahapan. Itu disebut juga dengan asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini biasanya dilakukan di akhir tahun ajaran. Dan ini hanya sekian persen dari tahapan asesmen formatif dan asesmen diagnosis. Asesmen yang terakhir ini adalah asesmen diagnosis, yaitu menentukan kebutuhan belajar dengan membentuk program pembelajaran individual peserta didik yang mengacu kepada capaian pembelajaran atau CP. Oke, sekarang kita lanjut. Prinsip asesmen itu tadi disampaikan harus adil, valid, dan dapat dipercaya. Ya, adil berarti penilaiannya tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Tidak ada latar belakang khusus misalnya seperti agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi atau gender. Kemudian memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang disampaikan itu terpercaya. Jadi harus benar-benar jujur, taat pembuatan hasil penilaiannya. Kemudian reliable, yaitu dapat diperbandingkan hasilnya dengan konsisten. Yang terakhir yaitu adil dan objektif, menggunakan kriteria dengan prosedur yang logis, sistematis, jelas, dan dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Oke, sekarang kita lanjut. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, di sini teknik asesmen itu mempertimbangkan yang pertama adalah karakteristik mata pelajaran, kemudian karakteristik dan kemampuan peserta didik, ada CP, ada ATP, dan sumber daya pendukung yang tersedia. Ada beberapa poin yang harus dihindari, yaitu pertama, berfokus pada asesmen sumatif. Ini maksudnya agar tidak fokus pada penilaian akhir atau penilaian ujian nasional atau UN. Kemudian teaching to the test. Jadi maksudnya guru yang mengetes. Kemudian instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk dapat nilai dengan pengisian rapor. Dan yang terakhir, menggunakan hanya satu teknik penilaian.
Jadi kita di sini banyak menggunakan berbagai macam teknik penilaian, bisa lisan maupun menggunakan tulisan. Bisa juga dengan misalnya mengadakan demonstrasi kelas, diskusi kelas, kemudian ada lagi demonstrasi produk atau mengadakan pameran, itu bisa juga merupakan bagian dari asesmen formatif. Oke, sekarang kita lanjut. Keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Keterkaitannya, asesmen dirancang berpusat pada kompetensi siswa. Kemudian, peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai ketercapaian tujuan pembelajaran. Dikelompokkan, ada kriteria mulai berkembang, mahir, dan sangat mahir. Kemudian, peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Pemberian intervensi dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, sejauh ini ada pertanyaan tentang prinsip tentang asesmen dan prinsip pembelajaran. Ya baik, terima kasih pada Ibu Rini sebagai pemateri. Ibu-ibu ada yang mau bertanya dengan materi ini? Silakan. Baik, Ibu, izin bertanya. Saya Ibu Dahlia. Ya Bu, silakan. Tadi pemaparan materinya sudah cukup bagus ya Bu Rini ya, sudah enak didengar dan saya agak paham sedikit. Cuman di sini saya pengen tahu Bu, contoh asesmen itu kayak mana ya Bu? Bisa Ibu contohkan kepada kami gitu Bu, biar lebih paham. Itu aja sekarang, saya rasa Bu Raja. Ya, terima kasih Bu Dahlia atas pertanyaannya. Ya, silakan Bu Rini untuk menjawab pertanyaan dari Bu Dahlia. Oke, akan saya tunjukkan beberapa contoh penilaian sederhana. Yang pertama adalah rubrik penilaian kelompok. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Ini Ibu. yang saya tampilkan sudah kelihatan? Kelihatan. Ada rubrik kerja kelompok. Oke. Di sini saya akan menunjukkan contoh penilaian asesmen formatif sederhana. Kelihatan Ibu judulnya asesmen formatif dan sumatif? Kelihatan. Kelihatan Ibu. Oke, di sana ada tampilan dua gambar. Ada tampilan dua gambar yang tujuannya adalah feeling emoticon. Yang pertama, setelah pembelajaran dilakukan, siswa disuruh memberikan feeling maaf ya Bu, bahasa Inggris saya agak kurang ini. Siswa memberikan feeling emoticon pada semua siswa sebagai perwakilan perasaannya atas pembelajaran hari ini. Jadi dua gambar ini di print, ditempel di karton atau kardus bekas. Selanjutnya dibuat seperti kartu perasaan, ditempel di karton, dikasih penyangga kayu. Kalau seandainya perasaannya gimana? Kalau misalnya pembelajaran ini diberikan, apakah mereka merasa senang, gembira? Berarti dia menampilkan emotion yang seperti ini dengan wajah tersenyum. Kemudian kalau dia mungkin merasa tidak ini, dia bisa menampilkan wajah satunya lagi yang mungkin merasa murung. Kemudian dari situ kita bisa buat rubrik presentasi keadaannya. Yang pertama, mempertimbangkan sistematikanya, kemudian bahasa yang digunakannya serta suaranya. Bapak Ibu bisa lihat tampilan di slide. Di situ ada kriteria kejelasan, pengetahuan, penampilan, kemudian ada kolom skor di bawahnya. Kemudian dari situ kita lanjut lagi, ada penilaian yang bisa formatif, yang bisa dijadikan juga penilaian sumatif. Saya sudah bertukar slide. Apa kelihatan Bapak Ibu? Di sini ada tampilan kulit jagung. Kelihatan Bu. Ya, di sini di asesmen formatif dan sumatif ini kegiatannya adalah yang pertama, siswa disuruh untuk menggambar, ya kan, mengobservasi dan mengidentifikasi gambar. Di situ terlihat gambar pertama, tidak disebutkan gambar apa, karena kita akan memberikan pertanyaan pemantik buat siswa. Akan kita tanyakan, ini gambar apa ya anak-anak? Mungkin anak-anak akan langsung jawab, daun Bu, atau misalnya apa yang kira-kira dalam bayangan anak-anak.
dari situ kita bisa melihat sejauh mana antusias para peserta didik kita. Kemudian kita tampilkan lagi gambar slide yang kedua, di situ ada gambar koran. Dan gambar slide yang ketiga adalah limbah anorganik rumah tangga dari plastik bungkus kemasan. Dari gambar-gambar ini dan yang terakhir ini ada gambar limbah cair industri. Dari gambar-gambar ini kita mengajak anak-anak dengan prosedur pertanyaan ya seperti ini, yaitu silakan bekerja berkelompok, amati gambar limbahnya, kategorikan limbah tersebut, dan gunakan panduan di bawah untuk mengisi tabel, serta diskusikan dengan kelompokmu, baru kemudian dipresentasikan di depan kelas. Ini ada rubriknya, kategori-kategorinya. Di situ ada juga disebutkan untuk membantu anak-anak. Berdasarkan wujudnya kita kasih poin-poinnya agar dia lebih mudah memilahnya, yaitu pertama ada limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Kemudian ada juga kita buat di situ untuk lebih mudah informasinya, ada kita buat berdasarkan sumbernya dan berdasarkan senyawanya. Oke, ini adalah lembar kerjanya. Setelah lembar kerjanya, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan tugas yang kita berikan? Kelihatan, Bu. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, tugasnya adalah ada 4 poin, masing-masing 3 contoh limbah seperti yang di atas. Kemudian kita suruh pilah berdasarkan sumbernya. Kemudian kita suruh untuk menjelaskan limbah organik dan anorganik. Dan kemudian apa saja yang dapat mereka lakukan dengan mengolah limbah. Saya rasa cukup sekian untuk menjawab pertanyaan Bu Dahlia. Oke, apakah ada kira-kira lagi yang ingin ditanyakan Bu Dahlia? Paham Ibu, udah cukup bagus. Terima kasih Bu Rini. Oke, saya serahkan kembali ke moderator. Ya baik, terima kasih Ibu Rini atas penjelasannya. Ibu Dahlia udah paham lah ya penjelasan dari Ibu Rini? Oh, udah paham Ibu Raja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Dahlia. Jadi cukup sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Kepada Ibu Septe sebagai ketua kelas, mohon doa penutupnya Bu, biar kita akhiri pelajaran kita hari ini. Silakan Ibu Septe. Bu Raja. Oke, baiklah. Kita sudah mendengarkan pemaparan Ibu Rini tentang assessment. Nah, kita sudah mendapatkan banyak pengetahuan ya Bu Rini ya dari pemaparan Ibu. Baiklah, kita akan akhiri sesi ini. Sebelum kita akhiri, kita kiranya berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 2 untuk hari ini. Semoga materinya bisa kita lakukan ke dalam sekolah kita masing-masing, dan terima kasih buat kita semua. Kita lanjut lagi besok hari. Selamat pagi buat kita semua.